Marilah sama-sama kita renungkan tentang mereka yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Yang mendapatkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang mana pada hari itu tidak ada naungan terkecuali naungannya. Jadi dulu pidato pada orang yang berbahagia ini 7 golongan yang dinaungi oleh Allah yang mana pada hari itu tidak ada naungannya terkecuali naungannya. Singkat saja, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Golongan yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan golongan yang kedua, wasyabbu nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Dan golongan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dan golongan yang keempat, warajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah juga karenanya. Dan golongan yang kelima adalah warajulun ta'asu imra'atun zatu mansibi wa jamali faqala inni akhafu Allah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia menjawab, aku benar-benar takut kepada Allah. Dan golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangannya. Dan golongan yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu daripada golongan-golongan tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang dimaksudkan di sini, pemimpin ini bersikap adil dalam hal-hal mana ia menegakkan dengan sangat baik, dan pemimpin tersebut tidak memandang pada kesenangan dunia ataupun pada kesenangan harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl,
Dan apabila kamu menetapkan satu hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan secara adil. Inna Allah ya'imma yudhilluhum bihi. Sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran sebaik-baiknya. Inna Allah sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha